Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kabudayan Jawi, masih tentang ilmu petung. Petung Joko Jangkep, petung yang lebih tua daripada petung primbon, petung yang mampu menggambarkan laku perkawinan tiap 2,5 tahun sekali, sehingga gambaran perkawinan terlihat sangat jelas dan tegas. Nah, Mas Bayu, petung Joko Jangkep adalah petung yang berkembang dalam kebudayaan masyarakat Aboge. Nah, Aboge, saya adalah orang yang lahir dan besar dari kampung Aboge. Mohon izin untuk membacakan petung Joko Jangkep. Apa toh masyarakat Aboge ini jenengan saged browsing di internet ya. Kami adalah kaum yang memegang teguh sistem penanggalan kuno Jawa, yang ini bersautan lekat dengan penanggalan Hindu. Ya, sangat dekat, maka petungnya sangat dekat dengan petung Hindu. Yang kami adalah kaum yang menolak adanya pergeseran penanggalan yang dilakukan Keraton Yogyakarta pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo, yakni digesernya satu suro menjadi satu Muharram, padahal dua-duanya dulu terpaut satu hari. Karena digeser itulah sekarang satu suro selalu jatuh pada Asapon, tahun alif selalu jatuh pada Selasa Pon, sedangkan tahun alif bagi kami adalah jatuh pada Selasa Wage, Rabu Wage. Itu yang disebut Aboge. Tahun alif alif Boge, Rebu Wage. Kami menggunakan penanggalan lama, tidak mau diperbarui pergeserannya. Kenapa? Karena kami pegang teguh pitung-pitung. Kalau digeser, maka pitungnya bergeser. Ilmu pitung ini ilmu matematis nggih Kang Mas Bayu. Niki ora nganggo ilmu metafisika, iso nerawang-nerawang ini iso nembus tembok sebagainya mboten. Pitung ini adalah ilmu titen. Ilmu yang dititeni oleh nenek moyang lalu dirangkum menjadi pola petung yang ternyata akurasinya luar biasa. Orang mistik-mistike. Ya, orang nembus tembok, jin dan sebagainya. Mboten. Ini murni ilmu petung. Ilmu titen. Nah, ono mendung berarti arep udan, kaya ilmu titen iki. Jenengan niteni ono mendung arep udan. Ya wis kaya ngene iki gampangane. Tapi petungan ini didasari oleh ilmu titen. Itu yang membuat dasarnya petung ini. Nenek moyang kita niteni, selalu niteni, berulang-ulang terus jadi ini semacam catatan-catatan, ingatan-ingatan kolektif bahwa ketika weton ini ketemu kita dini kayak gini. Lah ini yang akan saya wedarkan untuk jenengan. Ingat ya, bukan saya yang meramal, saya hanya mewedarkan atau menguraikan. Nah, kebetulan saya memiliki kemampuan untuk membaca ilmu petung ini. Ya ini juga kalau tidak diajari saya juga tidak bisa, karena ada hal-hal khusus yang memang harus dipelajari untuk mempelajari petung. Baik, Selasa Kliwon dan Sabtu Pahing pada jangka yang pertama. Jangka yang pertama itu usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Tiba ngepitungnya Jiji Jilu Ro Serengo. Tiba pitung songo. Apa tafsirnya? Ketika pitung songo ini, tafsirnya adalah rezeki sangat besar atau rezeki gede. Pasangan Selasa Kliwon dan Sabtu Pahing pada awal perkawinan mendapatkan rezeki gede. Gambarannya nek mbiyen saking gedene iso kuat membangun omah. Lah yo mbiyen sing urusane omah nek saiki yo beda Kang Mas Bayu bergeser. Karena itu banyak pitung ini yang saya modernkan. Tak bahasakan dengan bahasa sekarang. Biar ora kaget. Gambarannya rezeki gede itu adalah sesuatu yang bisa dicekel saat decaknyet. Nek zaman mbiyen bangun omah. Saiki lah bisa bangun omah, tapi kan ono liyane bisa berkembang. Contohnya tuku apartemen, kan ora perlu bangun omah. Ya, tuku perumahan, orang perlu bangun rumah sih, bangun kayak developer. Ya. Jadi ini nih rezeki gede itu sesuatu yang rasa dicekel saat bisa kecekel. Ini level-levelnya wong-wong biasa yang bangun rumah. Lah nek levelnya wong sugih, ya beda meneh. Tuku apartemen yang larang, tuku mobil yang bermerek Lamborghini dan sebagainya. Wong sugih, sing luwih sugih meneh, tukune pulau ora mau omah. Bagi gambaran ini ngoten, petung rezeki songo diperoleh oleh pasangan Selasa Kliwon karo Sabtu Pahing pada awal perkawinan. Enak ini rezeki gede gelondong ini nanti. Sang sudah menikah silahkan dicocokkan dengan laku jenengan. Pada awal nikah 0 sampai 2,5 tahun itu apa di ini? Di ini berarti kadar gede ini jenengan. Karena setiap orang kadar besarnya itu berbeda-beda. Gede ini anak petani dengan anak presiden ya beda gede ini. Nah, gede ini anak tukang toko kelontong dengan pengusaha sawit
Ya, beda meneh. Nah, kaya ngono gampangane lah, rezeki gede. Datang pada awal perkawinan. Saya lanjutkan, jongko si keloro. Jongko si keloro Kang Mas Bayu, itu usia 2,5 nganti 5 tahun. Tiba angka pitunge Jiro, Jilu, Ro, Ser, Mo. Tiba 75. Niki ujian. Kang Mas Bayu, kalau kandani ya. Ya iki ujian. Tidak ada pasangan yang bebas dari ujian. Semua pasangan di ujian wis ngono gampangane. Ya baru gede terus untuk ujian, ora usah kaget Kang Mas Bayu. Kabeh pasangan duwe ujian, punya ujian masing-masing. Kabeh duwe. Jadi ora usah kaget dengan ujian. Lah iki di jongko sekeloro, loro setengah nganti 5 tahun tipe ujian. Ujiannya apa? Petong limo itu artinya apa? Artinya adalah hawa panas rumah tangga. Situasi rumah tangga ini panas. Ning janjane tafsir asli ini, kalau bocor ini, tafsir asli ini adalah hawane pengen purian. Ono nesu-nesunan bakal iku iki. Terus iku dampaknya pengen pure apa? Minggat dampak-dampaknya. Saking parahnya nek ora terkendali, minggat salah sijine. Hati-hati yo, ini hitung ini. Lah ini datang di usia kedua. Jangka kedua, usia kedua. Pada jangka kedua, 2,5 sampai 5 tahun. Situasi rumah tangga panas ini selama ini, maka pastikan disarati. Ya, cara mensarati petung limo nih angka dienter. Nah itu tuh cara nih, ya akan dihadapi di 2,5 sampai 5 tahun. Saat ini Joko si ketelu itu usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun. Tiba angka pitungnya song tu jipat ro ser ji. Siji artinya apa? Rezeki lancar Kang Mas Bayu. Wah lagi golek meneh. Bar rezeki gede rezeki lancar. Rezeki gede diuji terus rezeki lancar. Rezeki lancar gambaran piye? Apa-apa yang diusahakan membuahkan hasil. Begitu rezeki gede nglondong. Nah rezeki kecil lagi cepet tuh intensitasnya, kerapatannya, bar untuk neh, gak sila untuk neh. Yo iso wae gede untuk neh, gede cilik ora iso diukur nih. Tapi sering lebih menonjol seringnya daripada gede nih. Ya iso wae untuk gede sering ya iso, untuk cilik sering ya iso, serempetan sering ya iso. Lah iki pitung siji rezeki lancar. Apa-apa yang diusahakan membuahkan hasil. Ya obah sithik dadi duit, obah ron dadi duit, anteng dadi duit masa ini. Banyak hal bisa tercapai pada masa ini. Karena apa? Rezeki lancar, modalnya ono, bar tuku apa-apa iso tuku meneh. Dan itu rezeki lancar diperoleh pada masa 5 sampai 7,5 tahun. Penak nih masa ini. Nah selanjutnya jongko sing kepapat. Jongko sing kepapat itu usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Di bongko pitungnya songlu jinem ro serpat dah iki ujian. Nah tipe pitung papat. Pitung papat ki apa? Iki ujian paling abot Kang Mas Bayu. Ujian paling abot dalam ilmu pitung ya iki pitung tipe papat. Pitung papat ki apa artinya? Musibah atau musibah gede. Akan datang musibah yang bisa mengancam salah satu pasangan, bisa juga mengancam dua-duanya, bisa mengenai orang tua, mengenai mertua, mengenai saudara, bahkan jika sudah lahir anak, bisa mengenai anak. Musibah ini pastikan disarati. Kalau emotnya pastikan disarati. Cara mensarati petung papate ongko enter. Dipadosi serius sih Kang Mas Bayu sing niki. Khusus niki karena ilmu titen ini rada repot ini. Papat itu paling abot. Ya konsep dasarnya penyarati, konsep dasarnya kalau sanjangi, konsep dasarnya adalah sodakoh. Ya, sodakoh. Kenapa? Karena sedekah bisa menghindarkan manusia dari bala dan musibah. Konsep dasar itu. Ini Kang Mas Bayu, petung Joko Jangkep itu petung Islami. Ya, petung Islami. Maka cara penafsirannya pun, cara mengatasinya pun secara Islami. Dan non sewu dibagi panjenengan yang non Muslim, sedulur yang kejawen ataupun yang tidak beragama sekalipun, panjenengan boleh menggunakan petungnya. Ya tidak apa-apa, petung ini universal kok nenek moyang. Jenengan yang Hindu saja nanti akan mirip dengan ini. Bisa jenengan lihat, bisa jenengan gunakan. Cuma cara nyarati, jenengan kan tidak mungkin melakukan ritual-ritual seperti yang Islami. Dan jenengan bisa bertanya pada ahli petung primbon atau petung lainnya
Istilah pitung musibah ini di dalam pitung yang lain disebut sebagai pitung tiba pati. Nggih, tiba pati. Nah, ini yang disebut pitung tiba pati kan cara pitung Joko Jangkep disebut pitung musibah. Tekane iki mau dieling pada masa 7,5 nganti 10 tahun. Nek pribon biasanya niku diglobalke ojo tiba pati. Tapi nek Joko Jangkep tiba musibah iso digambarno tekone kapan bisa lebih detail memang. Datangnya kapan? 7 sampai 10 tahun masa perkawinan. Siap-siap dihadapi. Nah ini pastikan disarati ya. Ya, nek jenengan bisa nek yang non muslim bisa bertanya pada ahli primbon atau ahli pitung Bali juga bisa. Bagaimana cara mensarati tiba pati? Iki istilah tiba pati dalam pitung yang lain. Kenapa kok pitung Joko Jangkep menyebutnya musibah, pitung yang lain tiba pati? Karena pitung Joko Jangkep sekali lagi pitung Islami, Mas Bayu. Urusan urip mati adalah urusan yang mutlak Allah Subhanahu wa taala. Orang ilmu pitung manapun yang bisa menebak kapan urip mati ini seseorang. Ada 3 hal yang tidak bisa ditebak oleh pitung. Siji urip mati ini wong. Sing keloro jodoh. Jodoh iki apa? Sapa judune? Kapan tekane? Piro dawa pendeke? Ora iso dibedhek ilmu pitung. Kalau ketemu jodone, ternyata pendek jodone. Ya iso wae. Sing ketelu adalah rezeki Kang Mas Bayu. Rezeki dalam Joko Jangkep iso diterawang kapan tekane. Ya, menurut ilmu titen iso dititeni kapan tekane berdasarkan weton. Bisa juga ditingkatkan dalam ajaran agama ono. Sedekah diakeh-akehi supaya meningkat rezekine. Tapi berapa yang kita dapatkan kadarnya akeh sithike lemene Gusti Allah, iku rahasiane Gusti Allah. Tidak ada yang bisa menebak untuk piro. Ya suka-suka Gusti Allah menehi. Maka dari itu ana hukum alam, kerja sak kenceng-kencenge bentuk akeh. Nah, yo ora jaminan kerja kenceng tak akeh karena apa? Nek kerja keras kemudian menentukan jumlah rezeki. Para pekerja-pekerja kasar le kerasnya luar biasa le kerja. Tapi yo kalah karo wong sing ongkang-ongkang tok tapi duitnya mlaku terus. Karena itu kadar rezeki jumlah itu suka-suka Gusti Allah. Maka mintalah. Ya, ning Al-Qur'an disebut mintalah niscaya akan kuberi. Itu kok njaluk jenengan njaluk kok. Nyerahne sak karepe dhewe kok. Wis pokoke aku pasrah. Ya wis paling apik aja pasrah. Tapi iki mau nek pengen yo njaluk. Di Injil juga wonten yang Nasrani, mintalah padaku maka akan kuberi. Ayatnya podo. Jaluk rasa isi di sini jaluk sapa neh? Jaluk karo Gusti Allah, ora jaluk karo wit-witan, karo jaluk apa ning gunung butak ta gunung-gunung di ora usah. Jaluk karo Gusti Allah sing duwe langsung mutlak. Lagi mau pitung papat Kang Mas Bayu nggih, sing hati-hati niki. Pastikan disarati. Saiki jongko sing kelima itu jongko usia 10 nganti 15 tahun tiba angka pitunge jisong jitu ro sertu tiba pitung pitu. Pitung pitu itu artinya apa? Pitung pitu artinya rezeki berada di tempat jauh. Hati-hati salah tafsir, bukan rezeki ini menjauh ya, tapi rezeki berada di tempat jauh. Rezeki ini ngadoh. Maka konsekuensinya apa? Jenengan ngejar rezeki. Ada masa di mana akan ngejar rezeki. Ngejar rezeki kata apa? Kaitannya karo luar kota ini. Jenengan iso muter-muter luar kota saben dino. Tiba-tiba dari sales marketing mubeng-mubeng antar kabupaten, antar wilayah yang adoh limo. Iso jenengan lakoni pitung-pitu niku. Lah tiba-tiba ngadoh waduh banget piye konsekuensi ini? Ya jenengan iso pindah omah. Bisa dilaju seminggu sepisan iso pindah omah. Ya iki mau iso pindah omah nggih. Karena apa? Pitung-pitu dampaknya ngoten. Iso wae jenengan tiba-tiba dadi pelaut lunga 2 tahun atau dadi TKI ning Hongkong dan sebagainya. Itu akan datang nih masanya. Masanya di usia 10 sampai 12,5 tahun. Eling-eling. Nggih, ini masanya. Nah, itu gambaran pitung Joko Jangkep Kang Mas Bayu. Ya, pitung Mojopahitan istilah ini ya. Pitung kuno. Saya lanjutkan ini. Nah itu perubahannya 5 kali di dalam perkawinan. Joko Jangkep itu nafsir perubahan perkawinan itu mau 5. Ya itu mau 0 nganti 12,5 tahun. Perjongkonnya 2,5 tahun. Loro saya nganti ping 5 berarti sak jangkep sak putaran. Maka perubahan perkawinan itu hanya 5 kali. Lagi mesti harus protes. Lah nek mau 5 kali berarti tekannya mau 12,5 tahun.
Lah sing mosok mau mandek semono. Lah nek nikahe nganti 20 tahun, 20 tahun, Kang Mas Mbak Yu. Kula sanjangi nggih. Tau lelengke mana bulan baleni pitung Joko Jangkut mau bedek perubahan 5 kali titenane. Selebihnya apa? Baleni Kang Mas Mbak Yu. Nah, mula kuwi jenengan nikah hati kapan kok ana hitungane tetep. Baleni. Piye carane baleni ngitunge nek wis kelewat 12 tahun pelajari. 0, loro setengah, 5, 5 pitu setengah, 10, 10 rolas setengah, sak jangkep, sak putaran. 0 loro setengah mau sak jongkok, nek wis 5 jongkok sak putaran, nek wis rolas setengah mau lanjut ke Mas Mbak Yu, rolas setengah nganti 15 tahun, iki petungnya baleni 0 nganti loro setengah tahun, 15 nganti 17 tahun, petungnya baleni loro setengah nganti 5 tahun, terus ya Mas Mbak Yu, SP 5 berarti jangkep ke loro. Kok iso nyandak tekan masa perkawinan iki terus ke jangkep ke telu, jangkep ke papat sak dawane jejodohane jenengan. Nah Mas Mbak Yu, petung itu dijabarkan untuk jenengan bukan untuk nakut-nakuti nggih. Jangan kleru nek nakut-nakuti. Petung itu dijabarkan supaya jenengan tahu ujiannya apa dan tidak ada pasangan yang tidak diuji. Dengan tahu harapannya jenengan wis siap menghadapi tantangan, siap menghadapi ujian. Harapannya dengan begitu jenengan malah lebih tetap bisa menstabilkan situasi, bisa membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Makaten Kang Mas Mbak Yu, tujuannya cukup sekian ya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.